Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Gunung Arjuna merupakan gunung yang paling sakral terutama pada masa kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Gunung Arjuna sendiri nama ini diambil dari kisah Mahabharata, putra dari Pandu dan Dewi Kunti. Yang tengah ya, yang pertama adalah kakaknya, yang pertama adalah Yudhistira atau Puntadewa ketika masuk dalam Kasusatraan Jawa, dirubah jadi Puntadewa. Kakak selanjutnya yaitu Werkudara dalam bahasa Jawa, yang di dalam epik Mahabharata yang asli namanya Bima. Sedangkan kemudian yang tengah itu Arjuna atau Janaka, dan kedua adiknya Nakula dan Sadewa. Yang Semar sendiri, nama Semar memang diduga muncul pada masa-masa akhir Majapahit. Sedangkan pada masa Majapahit maupun sebelumnya, termasuk muncul pertama kali pada kasusastraan masa Kadiri dalam serat Gatut Kacas Raya. Ada para pengiring, yaitu yang dikenal dengan Punta Kertala. Ya. Kemudian dalam relief-relief yang ada di gunung-gunung Penanggungan maupun Gunung Arjuna dan Welirang ini, kisah Semar juga kemudian yang nama Majapahitnya adalah Punta, termasuk Petruk yang mana kunonya adalah Kertala. Punta dan Kertala ini adalah pengiring, kadean atau semacam emban dari para pangeran, yaitu Pangeran Panji. Tetapi pada masa Kadiri ini pasif peranan Punta dan Kertala. Baru kemudian pada masa Majapahit inilah peranan Ki Semar atau Kiai Semar atau Ki Lurah Semar atau kemudian Punta dan Kertala ini aktif, selain sebagai emban para pangeran, termasuk juga kemudian sebagai penasehat spiritual para raja Jawa. Sebagaimana kemudian dikisahkan ketika dalam lakon Semar menjadi bekakak, gitu ya. Abimanyu, putra dari para Pandawa ini, kemudian ketika menyekar ke leluhurnya, ini terlihat sedih dan murung. Kemudian ketika pulang ditemui kadeannya, pengiringnya, embannya, yaitu Semar. Ditanya, ada apa gerangan pangeran kok terlihat murung? Di makam leluhur saya tadi ada suara tidak ada rupa yang mengatakan, saya meminta Semar menjadi bekakak. Semar marah, langsung menuju ke kuburan, mencari titik dari suara tersebut. Ternyata menjadi titik suara tersebut adalah di dalam makam Palasara. Ternyata Batara Guru menyamar menjadi sosok yang menginginkan Semar menjadi bekakak. Akhirnya Semar bertarung dengan Batara Guru dan Batara Guru menyingkir. Inilah karena Semar selain kadean atau pembantu para raja termasuk penasehat, sebenarnya dalam diri Semar sendiri itu adalah sosok Sang Hyang Wenang. Nah, itulah kemudian perwujudan dari Semar, yang juga dalam kasusastraan Majapahit maupun para wali ini, peranan Semar ini juga menjadi ciri dari tradisi, budaya, dan ilmu Jawa itu sendiri. Atau dikatakan bagaimana kemudian ilmu Jawa itu atau kejawen itu apa artinya, tidak terlepas dari mitologi dan kisah kesaktian Sang Hyang Wenang, yaitu Semar itu sendiri. Dalam hal ini kemudian di lokasi lereng Gunung Arjuna yang banyak sekali kemudian kisah Semar, kisah Pandawa, kisah Arjuna ya. Dalam kemudian secara artefaktual sebenarnya sosok Semar ini adalah sosok Dwarapala yang juga memiliki kisah yang sama dalam menjaga
Kalau Semar menjaga para raja dan para pangeran, Dwarapala dalam mitologi kuno merupakan penjaga gerbang tempat suci yang membatasi antara area njobo atau luar yang bersifat profan, sedangkan area dalam atau jero atau dalam yang bersifat sakral, termasuk kemudian menangkal aura-aura negatif. Nah, semoga kemudian situs-situs ini terjaga seperti ini ya, karena pada faktanya sampai saat ini situs-situs ini masih menjadi situs religi oleh sebagian orang. Semoga kemudian tetap lestari. Asli dari Semar yang ada di Pulau Jawa ini. Nah, kalau kita lihat sebagaimana ciri-ciri dari Semar, banyak sesuatu filosofi di dalamnya. Kita bisa melihatnya di sini adalah kuncung ya. Kuncung merupakan mitologi dari Semar sendiri, bahwa jadilah orang yang tidak keenak-anakan dan juga tidak terlalu dewasa. Jadi bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan keadaan apapun disamakan dengan pemikiran kita, jadi harus selaras gitu. Nah,